Kebohongan yang terus-menerus diulang akan menjadi sebuah kebenaran. Menurut laporan Statistika 2021 yang merupakan lembaga statistik global, pada awal tahun 2021 saja, pengguna aktif media sosial sudah melebihi setengah dari populasi manusia di Indonesia yang menggunakan. Ada Kiai Bahru Lamik, terima kasih. Kiai Ibnu juga, luar biasa semua ini. Ada setengah populasi manusia di Indonesia sudah menggunakan media sosial. Sayangnya dengan maraknya penggunaan media sosial yang ada di Indonesia juga dibarengi dengan menyebarnya hoak ke tengah-tengah masyarakat, berbarengan simultan dengan menyebarnya media sosial di tengah-tengah masyarakat. Hoak merupakan turunan dari istilah post-truth yang berusaha memuaskan apa yang diyakini oleh masyarakat. Post-truth itu, post itu setelah, truth itu kebenaran. Jadi setelah kebenaran ada apa? Orang dulu mencari kebenaran, sekarang sudah ada kebenaran, tapi setelah kebenaran itu apa? Kebohongan yang ada di media sosial. Menurut J.A. Llorente, post-truth merupakan iklim sosial politik yang dimana objektivitas dan rasionalitas membiarkan emosi ataupun hasrat memihak kepada keyakinan, walaupun fakta memperlihatkan hal yang berbeda. Jadi objektivitas dan rasionalitas membiarkan emosi ataupun hasrat memihak kepada keyakinan, walaupun fakta memperlihatkan hal yang berbeda. Ini sama dengan teori filsafat relativitas yang telah menjadikan Socrates minum racun dulu. Ini juga yang telah menjadikan Al-Ghazali selama 2 bulan tidak mempercayai ilmu-ilmu yang ada pada dirinya. Nanti yang akan kita kenal dengan teori filsafat safsataiyah dalam ilmu mantik. Dan saya nanti akan bicara bagaimana tradisi salafiyah, kitab-kitab kuning pesantren sebenarnya mampu memberi jawaban bagaimana kita menangkal daripada maraknya hoak di media sosial ini. Dan kita akan bisa membuktikan sebenarnya kalau pemerintah menjadikan, memberdayakan kiai-kiai pesantren yang ahli dalam ilmu mantik, ya hampir semua kiai-kiai di Banten ini ahli ilmu mantik, dan mereka tidak mudah untuk terprovokasi oleh berita. Tetapi orang awam itu gampang sekali terprovokasi karena daya cara pola pikir logis mereka tidak pernah teruji oleh ilmu pengetahuan yang disebut ilmu mantik. Apa yang dimiliki oleh post-truth merupakan relativasi kebenaran dengan objektivitas data. Ini kecil sekali saya nulis. Dramatisasi pesan jauh lebih penting daripada isi pesan itu sendiri. Dramatisasi pesan lebih penting daripada pesan itu sendiri. Orang mendrama sebuah pesan, isinya biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Narapidana keluar penjara karena dia nabokin orang, seperti seorang pahlawan yang keluar penjara karena membela tanah air dan memerdekakan bangsa. Padahal yang keluar narapidana yang nabokin tukang taksi, tapi bisa dikemas bagaikan seorang pahlawan besar yang habis berjuang demi bangsa dan negara dari ratusan juta penduduknya. Padahal dia keluar penjara nabokin orang. Luar biasa. Ini hebatnya media sosial, dan kita akan tangkal itu. Maka sangat penting rasanya kita menerapkan pola pikir mantiki untuk memfilter semua hal tersebut. Kenapa harus pola pikir mantiki? Secara umum, mantiki adalah suatu ilmu yang mengajarkan manusia untuk berpikir secara logis, kritis, dan sistematis. Berpikir logis mengajarkan pada kita untuk lebih peka terhadap penalaran, lebih peka dalam membedakan argumen-argumen yang muncul, serta mengajarkan kepada kita untuk lebih luas dan terbuka dalam memandang suatu hal. Mantik juga mengajarkan kepada kita untuk berpikir kritis. Artinya di era yang serba maju dan berkembang ini, maka berbagai informasi begitu mudah tersebar luas. Maka dari itu kita harus mampu menelaah informasi-informasi tersebut dengan lebih kritis dan menelaah dulu akan kebenarannya. Jadi kita tidak akan langsung menerima saja berita-berita yang ada tanpa tahu dulu kebenarannya yang secara pasti. Maka dari hal-hal tersebut saya akan berikan berbagai macam hujah-hujah mantiqiyah yang kita ambil dari kitab Sulam Al-Munawwarah sebagai kitab ibtidah untuk naik ke dalam lantai-lantai ilmu mantik yang lebih tinggi. Maka disebutlah kitab ini Sulamul Munawwarah, tangga-tangga yang indah untuk naik terhadap loteng-loteng ilmu mantik yang tinggi. Ilmu mantik dan radikalisme kaum safsataiyah. Ini yang kita hadapi sekarang ini, kaum safsataiyah.
nalar safsataiyah, filsafat sofis yang dulu bermakna hikmah sekarang adalah bermakna pengadu domba, pemutar balik fakta dan mencari kebenaran yang menurutnya benar, tetapi sebenarnya dia tahu kebenaran yang dia ungkapkan terhadap masyarakat, yang dianggap benar oleh masyarakat, itu adalah kesalahan yang akan masuk ke dalam otak bawah sadar manusia, yang akhirnya kesalahan itu dianggap sebagai kebenaran yang hakiki. Ada 5 hujah dalam ilmu mantik yang dikenal oleh para ulama-ulama kiai-kiai kita. Kiai kita itu bingung aja kan, ngeriung, tapi ahli mantik, ahli berpikir logis, maka mereka tidak mudah terkena hoak. Al-hujjatul aqliyatu khamsatu aqsam. Hujjah aqliyah itu ada 5. Khatabiyatun wa syi'riyatun wa burhaniyatun wa jadaliyatun wa sabsataiyatun wa tusamma al-mughalatah. Hujjah aqliyah, premis-premis logis untuk mencapai kebenaran itu ada 5 caranya. Yang pertama adalah khatabiyah. Ini orang NU, khatib-khatib NU itu khatabiyah, hanya menggunakan nalar-nalar yang diterima karena memang dirinya adalah seorang yang bisa diterima, tapi tidak ada daya-daya tekan yang sehingga orang menjadi begitu ingin penasaran, ingin mengetahui lebih dari itu. Karena inilah yang sangat bijaksana. Khatabiyah ini biasa digunakan oleh para khatib dan kiai-kiai di kampung. Kemudian ada syi'riyah, ada burhaniyah, ada jadaliyah, ada sabsataiyah, yang akan saya terangkan itu satu-satu dengan contoh-contohnya. Yang kedua khatabiyah tadi sudah ya, seperti khatib mengatakan al-amalu salih yujibul fawz wa kullu man kana kadzalika la yanbaghi ihmaluh, yuntiju anna al-amala salihah la yanbaghi ihmaluh. Amal saleh itu akan mengakibatkan kita bahagia. Setiap sesuatu yang mengakibatkan kita bahagia, maka tidak sebantennya kita untuk meninggalkannya. Kalau orang sana tidak seyogianya, kalau kita orang Banten tidak sebantennya, gak mau kalah kita. Kalau mereka tidak seyogianya, kita tidak sebantennya, karena kita orang Banten. Itu begitu aja, orang dengerin sambil ngantuk khotbahnya kiai itu. Itu khatabiyah, kebenaran yang keluar dari orang yang dianggap benar, tetapi tidak membuat orang penasaran untuk mengetahui lebih jauh tentang itu, karena inilah tradisi para wali songo. Yang kedua adalah al-hujjatus syi'riyah. Apa itu al-hujjatus syi'riyah? Hujjah, narasi logis, ma ta'allafa min muqaddimatin mutakhayyalatin litarghibis sami' fi syai'in aw tanfirihi anhu. Hujjah syi'riyah adalah sesuatu yang tersusun dari muqaddimah khayalan untuk membuat pendengar itu terpengaruh, ingin mencintai sesuatu atau tidak mencintai sesuatu. Ini dengan cara berpikir para penyair-penyair jahiliyah. Contohnya, hadihi khamratun wa kullu khamratin yaqutatun sayyalatun yuntiju hadihi yaqutatun sayyalah. Ini adalah khamar. Khamar itu adalah inten yakut yang mencair. Setiap inten yakut yang mencair adalah indah, maka khamar adalah indah. Ini adalah untuk membuat orang-orang suka kepada khamar. Khamar itu katanya adalah yaqutatun sayyalah, inten yakut yang mencair. Ini adalah hujjah syi'riyah. Contoh lagi, sistem khilafah ala HTI itu adalah sang fajar. Dia bikin sebuah contoh-contoh daripada khayali. Khilafah itu, sistem khilafah HTI itu adalah bagaikan sang fajar. Setiap fajar akan terang menyinari dunia, maka sistem khilafah akan menyinari dunia. Ini dia menggunakan kiasan terhadap khilafah sebagai sang fajar yang sedikit demi sedikit akan menjadi terang dengan berjalannya waktu menuju siang, dan sampai dia siang betul maka akan menyinari dunia. Khilafah nanti akan menyinari dunia. Dengan menyebut khilafah al-HTI sebagai sang fajar, itu menandakan bahwa mereka punya misi untuk menjadikan HTI menyinari bumi, menyinari Indonesia, dan mengganti ujung-ujungnya Pancasila dengan khilafah al-HTI. Ini adalah syi'riyah dengan menggunakan kiasan-kiasan syair. Yang ketiga adalah al-hujjah al-burhaniyah. Ini yang paling hebat. Nanti akan di belakang akan saya terangkan secara rinci, yaitu adalah al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, al-alam hadis. NKRI ini tidak bertentangan dengan syariah. Setiap yang tidak bertentangan dengan syariah adalah islami, maka NKRI ini islami. Itu hujjah burhaniyah. Ini adalah hujjah yang paling kuat, ajalluhal burhanu, kata ilmu mantik. Nah, akan saya terangkan di belakang. Yang selanjutnya adalah al-hujjah jadaliyah.
Apa itu hujjah jadaliyah? Cara berpikir logis, mu'allafun min muqaddimatin masyhurah. Cara berpikir yang tersusun dari muqaddimah yang populer di tengah-tengah masyarakat. Abu Janda itu menggunakan pakaian Banser, setiap menggunakan pakaian Banser itu anggota Banser, maka Abu Janda adalah anggota Banser. Itu pertama dulu yang disebarkan oleh mereka agar masyarakat tahu bahwa Abu Janda adalah orang anggota Banser. Setelah orang tahu bahwa Abu Janda ini anggota Banser, sudah melekat kebanserannya, maka mereka punya lagi kartu domino. Akan disebarkan Abu Janda sedang memegang perempuan, Abu Janda akan memegang seorang perempuan dan sebagainya. Nanti akan ada di dalam logika masyarakat, oh Banser itu begitu. Ini luar biasa safsatoiyah. Ini maksudnya adalah mantiki safsatoiyah, cara-cara berpikir safsatoiyah, dan ini sudah ada di dalam ilmu mantik yang kurang kita gali dan berdayakan untuk menangkal hoak post-truth yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Ada gambar kuda di dinding. Ketika ada gambar kuda di dinding, orang-orang safsatoiyah ini akan mengatakan ini adalah kuda. Gambarnya, setiap kuda itu bisa bersuara, maka ini bisa bersuara. Itu cara-cara yang demikian itu dapat kita analogkan dengan hal-hal yang lainnya yang terjadi di dunia kita. Ada lagi gambar seperti dia mati, setiap yang mati itu benda, maka ia adalah benda. Padahal tidak setiap yang mati itu adalah benda. Manusia itu bukan benda, dia mayit namanya. Tapi untuk dibawa oleh safsatoiyah itu akan bisa orang berpikir seperti itu. Gus Nur itu bisa ngobrol dengan ulama, setiap yang bisa ngobrol dengan ulama itu ulama, maka Gus Nur adalah ulama, maka sah dia mengikuti istimewa ulama. Kasus Sambo itu direkayasa Sambo, kasus KM50 ditangani Sambo, maka kasus KM50 pun rekayasa Sambo. Ini cara-cara berpikir mereka, dan ini lagi dibangun di media sosial untuk menggerogoti kembali sesuatu yang telah mengkristal menjadi sebuah keputusan dengan sistem-sistem filsafat relativisme safsatoiyah dalam ilmu mantik, untuk masyarakat memberontak daripada hal-hal yang telah diputuskan oleh hakim yang kemarin itu. Dan ini sedang terjadi, hati-hati pada yang sosial, karena ini akan, kalau masyarakat ini percaya, akan bahaya terhadap sistem hukum kita. Kemudian lagi, NKRI bukan khilafah. Setiap negara Islam itu, sistem negara Islam itu hanya khilafah, maka NKRI bukan sistem Islam. NKRI bukan khilafah, setiap negara Islam itu hanya khilafah, maka NKRI berarti bukan sistem Islam, karena dia bukan khilafah. Ini safsatoiyah, filsafat safsatoiyah. Ada gambar utama narapidana yang dipenjara, dan ada gambar Imam Syafi'i di penjara. Jadi mereka sebar dua foto. Yang pertama foto ulama narapidana, tukang nabakin orang di penjara pakai sorban. Di sini ada gambarnya Imam Syafi'i di penjara karena dia membela daripada pandangan-pandangan agama ketika itu, ketika menghadapi daripada orang-orang madhab yang didukung penguasa. Nah, karena Imam Syafi'i ini dipenjara sebagai ulama, dan sekarang ada ulama yang dianggap ulama oleh mereka di penjara, fotonya disampingkan, kemudian dikasih narasi di bawahnya, sejak dulu ulama lurus di penjara, sejak dulu ulama lurus di penjara. Itu narasi-narasi safsatoiyah. Mereka orang pintar, mereka menggunakan safsatoiyah, yaitu ilmu mantik, teori mantik yang sesat, yang bisa mughalatah, menjadikan orang itu menjadi terpengaruh oleh narasi-narasi mereka, sehingga di bawah sadar masyarakat sedikit demi sedikit akan merasa bahwa memang ini benar, salah kalau kita melihat ulama lurus. Selalu mereka itu dalam setiap kalimat disebut ulama lurus, ulama istiqomah. Alhamdulillah ketemu dengan ulama istiqomah, alhamdulillah ketemu dengan ulama yang masih lurus, alhamdulillah bukan ulama istana. Ulama istana itu luar biasa. Itu narasi-narasi di dalam kitab-kitab kan ada. Dulu ada khilafah yang sangat jahat, suka minum khamr, suka mengut pajak yang tinggi, tapi tidak melihat keadilan terhadap masyarakat. Itu kiai-kiai nggak mau dekat dengan ulama itu. Nah, ada di dalam masa itu yang menulis kitab tentang itu, tidak boleh dekat dengan ulama seperti itu. Kemudian itu narasi diambil untuk dilemparkan pada Jokowi. Kalau orang yang datang ke istana saja itu udah seperti ular, bagaimana Kiai Ma'ruf Amin yang duduk bersama Jokowi tiap hari? Itu narasi-narasi safsatoiyah. Kemudian ada beberapa teori safsatoiyah yang digunakan. Yang pertama disebut dengan tajahulul matlub, namanya tajahulul
matlub. Apa ini tajahulul matlub? Muhawalatul iflati bitafri'il hadisi ila maudi'in akhar. Misalnya seorang pendukung, orang yang mengaku cucu Nabi, berdebat dengan santri tentang tindakan syarif itu yang bertentangan dengan akhlaknya Nabi. Dia mengaku cucu Nabi, tapi akhlaknya berbeda dengan akhlak Nabi. Debat dengan santri, itu nanti dia akan mengatakan kalau kalah debat dengan santri, bagaimanapun dia cucu Nabi, kita wajib menghormati cucunya Nabi. Itu kalau sudah kalah debat begitu. Itu namanya muhawalatul iflat, usaha untuk menghindar bitafri'il hadis dengan mengalihkan pembicaraan ila maudi'in akhar, kepada tempat yang lain. Kalau dia masih menang, jadi di situ. Tapi kalau sudah kalah, ujungnya dia ngomong, dia cucunya Nabi, kita wajib menghormati cucunya Nabi, berarti kita wajib menghormati dia. Ini namanya tajahulul matlub. Ini digunakan sekarang oleh mereka. Kemudian ada lagi teori mughalatul musadarah alal matlub. Apa itu mughalatul musadarah alal matlub? Wasilatun khida'iyatun fi ilbasin natijatil lati yuridul wusula ilaiha qalibal muqaddamatil musallami biha wa hiya laysat kadzalika bitabi. Wasilah untuk ibu untuk menselirukan, apa ini menselirukan ini? Untuk menselirukan sebuah natijah yang mereka ingin sampai kepadanya dengan mukaddimah-mukaddimah palsu. Yang penting akhir masyarakat itu pendengar menjadi paham dan mendengar, para pendengar itu menjadi menerima. Wahia laysat kadzalika bitabi, padahal natijah yang sebenarnya bukan seperti itu. Bagaimana contohnya? Masih tentang turunan Nabi, karena ini sangat lucu masalah turunan Nabi. Dalil-dalilnya sangat lemah, tetapi terus digaung-gaungkan. Bahkan ada istilah karma. Dalam Islam tidak ada karma. Ajaran Hindu pun diambil untuk agar manusia takut untuk menyakiti orang-orang yang dianggap cucu Nabi walau berbuat salah. Maka ketika seorang polisi menangkap seorang yang dianggap cucu Nabi, yang mengaku, bukan dianggap, yang mengaku cucu Nabi, karena belum dites DNA. Sekarang sudah ada di tes DNA. Orang yang mengaku cucu Nabi harusnya tes DNA. Ada di Kuwait 5.000 orang-orang mengaku Nabi. Di Qatar, di Saudi sudah dites DNA. Di antaranya ada yang konfirmatif, ada yang tidak konfirmatif. Dan yang konfirmatif itu salah satunya yang orang Indonesia tinggal di Saudi dari Madura. Mesjen, mana Mesjen? Namanya Kiai Abdul Hamid, cucu dari Sunan Ampel yang ada di Saudi. Dia sudah di tes DNA dan tes DNA-nya konfirmatif, dia cucunya Rasulullah Muhammad SAW. Sementara dari golongan orang-orang yang getol mengaku Nabi di Indonesia, belum ada satu pun yang berani tes DNA. Dan kita tantang, berani nggak tes DNA? Agar betul-betul bahwa mereka mengaku itu bukan hanya bermodalkan silsilah yang turun-temurun, yang itu bisa saja pengakuan sepihak, tetapi juga berdasarkan ilmu pengetahuan tajribah. Baru kalau begitu, ia turunan Nabi, agama memerintahkan kita menghormati keluarga Nabi. Itu adalah teori mughalatatul musadarah alal matlub. Padahal tidak ada penguat ilmiah bahwa ia adalah cucu Nabi selain pengakuan dan silsilah. Tidak pula ada dalil yang menyatakan kita wajib menghormati turunan Nabi. Yang ada adalah mencintai keluarga Nabi, bukan keturunan Nabi. Ini mereka samarkan antara dzurriyyah Nabi dan ahlu baitin Nabi. Hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan ahlu bait mereka rampok untuk diambil sebagai hadis-hadis untuk keturunan Nabi. Keluarga dan keturunan itu berbeda. Keluarga itu saya punya istri saya punya anak, punya mertua, punya mantu, itu namanya keluarga. Kalau kira-kira kita wisuda datang semua, nah bukan kita keturunan sampai Nabi Adam disebut kita keluarga Adam, bukan. Kalau keluarga Nabi Adam, semua orang yang ada di dunia keluarganya Nabi Adam. Sekarang ini silsilah orang Banten saja ke Nabi sudah 41. Nah, itu sudah bukan siapa-siapanya, hanya keturunannya Nabi. Iya, karena orang Banten pun tradisi penulisan silsilah kepada baginda Nabi terpelihara. Kalau mau ngomong terpelihara, dicatat 1670, kitabnya masih ada, catatannya asli. Mereka yang sekarang mengaku keturunan Nabi itu catatannya 1928 setelah mereka 100 tahun ada di Indonesia. Benarkah? Wallahu a'lam bishawab. Bisa benar, bisa juga tidak. Bisa benar, bisa juga tidak. Seperti yang mempunyai turunan Sultan Banten sekarang, bisa iya, bisa juga tidak.
Yang ada tuh bagusnya, bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kita husnudzon saja. Dalam Sunan Tirmidzi hadis nomor 3205 adalah Umar bin Abi Salamah, anak tirinya Nabi Muhammad SAW. Ayat ini yaitu ayat wa yutahhirukum tathira turun kepada Nabi. Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahli bait, wa yutahhirukum tathira. Itu ayat menurut Umar bin Abi Salamah yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istrinya baginda Nabi, bahwa di rumah Ummu Salamah Nabi memanggil Fatimah, Hasan dan Husain dan menutup mereka dengan kain, dan Ali berada di belakang Nabi, beliau juga menutupi dengan kain. Kemudian beliau bersabda, ya Allah, merekalah ahlu baitku, maka hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Itu hadis tentang ahli bait. Yang bawa ahli bait itu adalah hanya Sayyidina Ali, Siti Fatimah radhiyallahu anhu, Hasan dan Husain, dan setiap hadis tentang fadilah ahli baitnya Nabi itu kembali kepada mereka. Kalau yang disebut dengan keturunan itu hanya ada dalam bab zakat, bahwa mereka tidak boleh menerima zakat. Kalau fadilah-fadilah yang dimaksud oleh baginda Nabi dalam hadis-hadisnya itu kembali hanya kepada Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain saja. Tapi ini dirampas. Ada lagi teori mughalatatul iltija'i li tajrihis saksi. Jadi safsataiyah, ada lagi teori dari cabang safsataiyah namanya mughalatatul iltija'i li tajrihis saksi. Apa itu mughalatatul iltija'i li tajrihis saksi? Al-hujum ala saksi la 'ala al-fitrah. Menyerang seseorang bukan terhadap pemikirannya tapi terhadap dirinya sendiri. Kalau sudah kalah narasi mereka terhadap sebuah kebenaran dengan seseorang, maka yang diserang bukan lagi fikrahnya, karena mereka tidak bisa melawan, tapi yang diserang apanya? Yang diserang adalah orangnya. Itu namanya tajrihis saksi. Contoh, kalau udah mentok Jokowi itu PKI, apapun ngomong apa pokoknya Jokowi itu PKI, Jokowi itu antek asing, Prabowo itu keluarganya Kristen semua. Kalau udah mentok udah orangnya, bukan lagi pikirannya. Quraisy Shihab itu anaknya aja nggak pakai jilbab. Itu adalah tajrihin nafsi, untuk apa namanya, mendogma kejelekan terhadap pribadi bukan terhadap pemikirannya. Itu namanya mughalatatul iltija li tajrihis saksi. Ini dalam ilmu mantik. Kemudian ada lagi mughalatatul hujum anin natijatil iftiradiyah, yaitu menyerang natijah-natijah yang sudah baku yang dihasilkan oleh ulama dengan sebuah muqaddimah yang dapat diterima. Seperti ketika mereka kalah berdebat, atau ketika seorang santri mengajukan dalil-dalil dari ulama mazhab, Imam Syafi'i misalnya, dari Imam Malik, dari Imam Ahmad bin Hanbal, dengan orang dari kaum radikal, maka kaum radikal ini berkata ketika mereka sudah kalah, itu bukan pendapat Allah, itu bukan pendapat Rasul, manusia selain Rasul tidak maksum, pendapatnya tidak qat'i walaupun dia ulama. Itu kalau sudah kalah, itu namanya mughalatatul hujum anin natijatil iftiradiyah, menyerang sebuah pemikiran-pemikiran yang sudah baku dengan dalil-dalil yang bisa diterima dengan akal yang pendek. Oh iya ya, bukan Imam Syafi'i itu bukan nabi, dia tidak maksum. Akhirnya apa? Meruntuhkan semua pemikiran-pemikiran yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Tujuan mereka, walaupun pondoknya namanya pondok pesantren Imam Syafi'i, karena mereka itu sekarang bunyinya gitu, pondok pesantren Imam Syafi'i, pondok pesantren Abu Hanifah, Umar bin Khattab. Sekarang kesimpulan, cara melawan safsataiyah, cara melawannya yang ada di dalam kitab Sulamul Munawwarah menggunakan 6 cara yang disebut dengan al-muqaddimah al-yaqiniyah as-sittah, premis-premis keyakinan yang 6. Apa itu? Ajalluhal burhanu ma ullifa min muqaddimatin bil yaqini tarin min awwaliyatin musyahadatin mujarrabatin mutawatiratin wa hadasiyatin wa mahsusatin fatilka jumlatul yaqiniyati. Yang pertama disebut dengan muqaddimah awwaliyah, yang kedua adalah muqaddimah musyahadah, yang ketiga namanya premis mujarrabah, yang keempat mutawatirah, yang kelima hadasiyah, yang keenam mahsusah. Apa itu awwaliyah?
Muqaddimah awaliyah, premis awaliyah ialah suatu premis yang secara sepintas saja langsung bisa diyakini akan kebenarannya. Contoh 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 itu setengah dari 4. Di dalam menghadapi orang Syafsataiyah, jangan menggunakan dalil-dalil yang banyak, karena mereka akan mampu untuk menghindar dengan teori Syafsataiyah. Jadi kita jangan bertele-tele, gunakan yang praktis yang kemudian semua orang dapat menerimanya. Bagaimana caranya? Itu GMNU, generasi muda menurut ulama. Yang kedua, menggunakan muqaddimah musyahadah. 5 menit lagi. Musyahadah ialah suatu premis yang validitas kebenarannya langsung bisa diyakini lantaran disaksikan langsung oleh panca indera atau dengan observasi langsung di lapangan. Contoh, api itu bisa membakar. Ketenakan narasi yang observatif sehingga nalar pendengar atau pembaca langsung membenarkan. Kalau kita menggunakan teori-teori yang tidak observatif, yang tidak bisa langsung dibuktikan oleh mata mereka, oleh pendengaran mereka, mereka akan abaikan karena mereka sudah punya narasi-narasi yang dibikin oleh kaum Syafsataiyah. Yang ketiga, mujarrabah, eksperimental. Premis mujarrabah adalah suatu premis yang validitas kebenarannya bisa diyakini karena bisa dilakukan eksperimen berulang-ulang. Contoh, STMJ itu menambah stamina, tembakau deli itu bagus untuk cerutu. Gunakan narasi yang eksperimentatif seperti tentang perang saudara yang terus berlangsung di Afghanistan yang diakibatkan oleh sekelompok orang yang memaksakan diri mengganti dasar-dasar negara dengan nilai-nilai agama menurut versi tafsir mereka. Itu kita ketengahkan bagaimana Afghanistan terus perang saudara sampai sekarang. Lebih dari 30 tahun mereka perang saudara, padahal dengan suku yang hanya beberapa suku. Kita 700 suku bangsa dengan 17.000 pulau, kita sudah melewati 70 tahun Indonesia dengan tenang. Walaupun ada berbagai macam krakal klik di sana sini, relatif kita bisa melewatinya. Dan ini harus dijaga. Indonesia ini harus dijaga betul-betul. Jangan sampai Indonesia ini bubar. NU kita tegaskan lagi, kesetiaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini final. Walaupun kesetiaan terhadap pemerintah kondisional. Itu kan pemerintah ganti-ganti. Kalau lagi bagus ya kita dukung, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak dukung, nggak wajib. Tapi kalau Indonesianya, NKRI-nya wajib kita lindungi. Kalau pemerintah nggak mau lindungi, kita yang melindungi. TNI-nya lagi males, Banser turun semua. Siap, Banser. Ini game ini kan berangkat Banser. Kemudian yang keempat, mutawatirah. Namanya muqaddimah mutawatirah, informasi mayoritas. Ini mereka satu HP punya 50 akun. Kita nggak coba lihat Gus Yahya pidatonya, orang GMNU nggak mau dengerin, walaupun seneng, kalau mau dengerin seneng, tapi kalau nggak penasaran gitu, orang ini sudah ketahuan cara ngomongnya NKRI. Tapi kalau yang viral-viral mau dengerin, ini kita rubah sekarang. Yang punya tokoh-tokoh kita masuk semua, karena kita ini kan ikhlas-ikhlasan dari dulu, ikhlas-ikhlasan aja. Ada kiai ngaji Ibanatul Ahkam nggak didengerin, dah biasa ngaji ngomong begitu, pakai lagu ini YouTube kurang ikhlas begitu aja. Padahal itu penting untuk apa? Untuk menguasai informasi mayoritas. Namanya mutawatirah. Di mutawatirah al-muqaddimah al-mutawatirah ialah suatu premis yang validitas kebenarannya bisa diterima akan lantaran adanya berita yang diterima oleh banyak informan yang mana tidak mungkin mereka bersepakat untuk kebohongan publik. Jadi di dalam alam sadar masyarakat, ketika mereka melihat YouTube banyak informasi itu, mereka akan anggap itu sebuah kebenaran. Kalau yang menyebabkan seperti itu adalah mereka yang jahat, kaum Syafsataiyah, berarti kejahatan mereka yang akan dianggap sebagai sebuah kebenaran karena masifnya mereka menyebarkan informasi itu, sedangkan kita kebenaran akan dianggap sebagai kejahatan dan kekalahan karena kita tidak menyebarkannya. Mereka yang akan menang. Ini adalah disebut al-muqaddimah al-mutawatirah. Seringkan kita ngomong itu, seringin ngomong itu. NKRI harga mati, ketemu orang NKRI harga mati, biar semua orang tahu NKRI itu harga mati. Di alam bawah sadar cucu kita baru lahir, NKRI harga mati, agar nanti kalau dia kuliah di IPB, di ITB, diajak HTI nggak mau. Saya lagi orok, saya sudah terdengar suara NKRI harga mati. Masya Allah. Yang kelima, hadasiyah. Quiz. Hadasiyah adalah suatu premis yang validitas kebenarannya dapat diyakini
berdasarkan pada adanya penemuan ilmiah yang solid. Contoh, bumi itu bulat, matahari merupakan pusat tata surya. Sering mengemukakan pendapat para ulama yang mutabar. Kita ngaji, pokok itu pengajian tentang bagaimana Imam Ghazali berkata bahwa antara agama dan negara seperti anak kembar, seperti bayi yang kembar. Pokok. Biar orang-orang yang menarasikan Habib Lutfi ke istana berarti adalah ulama istana. Setiap ulama istana itu jelek, maka Habib Lutfi jelek. Setiap ulama yang datang ke istana adalah penjilat, maka karena Habib Lutfi datang ke sana, maka Habib Lutfi adalah ini yang dibikin narasi. Walaupun nama Habib Lutfi nggak berani mereka, tapi narasi-narasi di pinggir-pinggir yang dikembangkan itu akan mengarah ke situ. Apa nanti ujungnya? Tidak ada kepercayaan terhadap ulama-ulama. Kalau itu sudah mereka dapatkan, habislah Indonesia ini. Karena yang menjaga Indonesia ini salah satu pilarnya selain TNI Polisi adalah ulama. Maka TNI Polisi ulama jangan sampai bercerai-berai. Kalau politisi boleh bercerai, on bulat the politisi mas. Tapi ulama, polisi, dan TNI jangan sampai bercerai-berai. Kalau politisi-politisi itu sudah tidak benar, ulama, tentara, dan polisi bisa bersatu, nunjuk siapa yang jadi presiden. Udah, Imaduddin dulu presiden, dia siapa aja misal. Tapi Indonesia akan tetap ada kalau tiga elemen ini tetap bersatu: TNI, polisi, ulama. Jangan jadikan kasus Sambo sebagai alasan bagi masyarakat untuk membenci, karena itu hanya oknum, dan ini tugas kita semua. Jangan kita ikut-ikutan, karena kalau salah satu institusi yang sangat penting perannya di Indonesia ini dapat dijadikan oleh mereka sebagai mainan agar masyarakat tidak percaya, maka ini akan bahaya. Indonesia ini timpang, hanya ulama dan TNI misalnya yang masih dipercaya. Nanti dihajar lagi TNI-nya, hanya ulamanya dihajar lagi. Dajjal yang akan menguasai Indonesia ini. Dajjal. Kemudian terakhir, wizdaniyah atau maksusiyah, yaitu bagaimana suatu premis yang validitas kebenarannya langsung bisa diyakini lantaran bisa dirasakan oleh perasaan atau indra batin. Lapar itu karena belum makan. Pak Zainal belum makan, maka Pak Zainal lapar. Betul? Oh, alhamdulillah. Jadi harus kembangkan narasi empati dan sensitivitas. Jadi wisdaniyah ini adalah harus kembangkan narasi empati dan sensitivitas. Itu yang mereka lakukan. Bagaimana satu kali mereka kerja di Aceh, nanganin korban tsunami Aceh, selalu ditayang-tayangkan agar ada empati dan sensitivitas bahwa inilah sebenarnya yang mereka lakukan. Padahal cuma sekali, diulang-ulang lagi, diulang-ulang dan sebagainya. Ini adalah narasi-narasi safsataiyah, dan insya Allah teori mantiki, falsafat para ulama yang telah mutawatir bertasalsul diajarkan di pondok pesantren sebenarnya bisa dijadikan salah satu metodologi untuk menangkal post-truth hoax yang menyebar di media sosial. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dari GMNU. Ada Pak Ketun, terima kasih. Ini satu kampung Pak, sama saya dari Madura, satu kecamatan ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini bukan ketua GMNU ini undang saya bukan karena nepotisme, karena sesama satu kampung. Saya kenalnya juga di Jakarta sebenarnya. Terima kasih Pak Mahendra dari Kontra Narasi, Kasubdit Kontra Narasi, Direktorat Pencegahan Densus 88. Sangat senang saya bisa hadir. Ini pertama kali saya sebenarnya di Banten, meskipun Banten ini saya dulu pernah ingat ketika saya kecil, saya dibawa oleh bapak saya. Waktu itu bapak saya masih belum haji. Saya dibawa kira-kira sekitar tahun 83. Saya dibawa ke sini, saya diminta untuk ngalap berkah kepada salah seorang kiai di sini. Waktu itu saya masih SMP kalau tidak salah. Saya dibawa ke salah satu kiai di Banten yang saya tidak ingat, waktu itu gelap sekali, mana-mana itu hujan dan sebagainya. Dan ternyata saya baru tahu belakangan bahwa yang saya datangi itu adalah Al-Mukarram Abu Yamutadi. Ini saya langsung merinding. Saya ingat betul saya dikenalkan, dan waktu itu seingat saya Abu Yadim ya, mohon maaf, Abu Yadim ya. Waktu itu kebetulan bapak saya ini adalah pelarian dari Madura Pak.
bapak saya ini, Pak Kiai, dikejar-kejar oleh Intel Koramil karena bapak saya ini aktivis P3, kabur ke Jakarta, lalu beliau datang ke Abu Yadimyati, Allah yarham, dan diijazah. Seingat saya waktu itu masih kecil, masih umur sekitar 12 tahun. Diijazah saya nggak tahu, karena abah saya ini sekarang sudah meninggal, saya juga nggak tahu. Tapi kemudian saya juga diberi minum air waktu itu oleh beliau, dan itu seingat saya tentang Banten. Oh, ampun Kiai, ampun. Saya sebenarnya tidak cerdas Kiai, cuma saya lebih dulu tahu, kadang-kadang begitu, dan kadang-kadang saya tahu juga. Jadi menyikapi berbagai permasalahan bangsa hari ini, mengapa saya kemana-mana, saya sempat punya lelucon juga, kemana-mana saya selalu berusaha untuk melawan gerakan salafisme wahabisme, tapi ternyata kandang saya di Madura kebobolan sendiri. Jadi salah satu pesantren kakek saya itu Abah Kiai Nawawi itu ternyata sekarang menjadi motor gerakan salafisme wahabisme di Madura, dan ini bahaya. Saya sedikit bercerita, kemarin saya sowan ke salah satu cicit dari Mbah Syekhuna Khalil, namanya Mbah Yai Zubair Muntasor di Bangkalan, baru minggu ini juga beliau berkata, "Nak, kalau wahabisme ini datang ke Madura, maka Madura itu pasti akan tenggelam dan akan menjadi biang rusuh." Ya, saya dalam hati, nggak ada Wahabi aja orang Madura ini selalu bikin rusuh kalau berkenalan dengan soal-soal politik, karena sekarang yang paling membelah-belah orang NU di Madura itu adalah persoalan orientasi politik. Makanya Mbah Yai Ma'ruf Amin pernah juga dipersekusi, rumahnya Pak Mahfud juga pernah dipersekusi. Ini padahal semuanya orang NU, tapi kemudian orientasi politiklah yang membelah semua itu dan berusaha mencabik-cabik kita hari ini, dan ditambah dengan akselerasi wahabisme di Madura sehingga betul-betul Madura terancam. Lalu Mbah Yai Zubair Muntasor bilang, kalau wahabisme ini kemudian berhasil menguasai Indonesia, maka semua orang Indonesia akan saling tikam satu sama lain, akan saling tikam satu sama lain, dan akan saling bermusuhan satu sama lain, karena memang kelompok ini adalah kelompok yang sudah terbiasa melakukan proses-proses hakimiyah dan takfiriyah. Saya akan buktikan secara historik bagaimana mereka ini kemudian terbentuk menjadi kelompok-kelompok penghakim kepada bukan hanya orang yang berbeda keimanan, tapi juga kepada orang-orang muslim sekalipun. Sesama muslim pun akan mereka kafirkan kalau mereka berbeda dengan dirinya. Akar-akar pemikiran ini memang berawal dari pemikiran-pemikiran awal yang menurut Syekh Ahmad bin Hanbal, pemikiran-pemikiran yang berusaha memisahkan orang karena perbedaan orientasi politik ini adalah berdasarkan pemikiran-pemikiran yang dibuat pada saat itu, yang disebut oleh Syekh Imam Ahmad bin Hanbal disebut sebagai bid'ah. Karena Nabi tidak melakukan konsep yang disebut dengan al-wala wal bara. Saya bertanggung jawab terhadap pemikiran ini, bahwa pemikiran inilah yang membuat seluruh umat Islam hari ini saling bermusuhan satu sama lain. Ini awalnya. Saya diserang gara-gara ini. Pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa ini kemudian menjadi petaka setelah diakselerasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kebutuhan-kebutuhan politik, supaya Ibnu Saud berkuasa di Arab Saudi. Ini nggak bisa dipungkiri. Sejarah, ini sejarah, dan semua kitab sejarah menulis ini, termasuk kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah yang menulis pergerakan politik Islam pada abad ke-19 hingga abad modern hari ini. Tidak bisa dipungkiri, ajaran-ajaran Wahabisme ini digelorakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menyokong gerakan-gerakan politik Ibnu Saud untuk memerdekakan Arab Saudi dari cengkraman kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Ini harus diakui. Mengapa kemudian kelompok Wahabi ini sangat memusuhi kelompok habaib misalnya? Duriah-duriah kenabian ditolak oleh orang Wahabi. Kenapa? Karena musuh Ibnu Saud ini adalah seorang habaib dari kota Ha'il di Mekah. Ini yang kemudian digelorakan ajaran-ajaran ini, seolah-olah ini adalah ajaran agama, padahal ini adalah kebutuhan-kebutuhan politik dari keluarga Ibnu Saud. Ini yang terjadi. Makanya mereka itu anti sekali dan mengharamkan kita menghormati para zuriyah Kanjeng Nabi, karena pesaing politiknya yang bernama Ibnu Rasyidin dari kota Ha'il itu adalah habaib yang kemudian mereka persekusi dan hingga akhirnya terusir hingga ke Jordania hari ini. Ini yang harus kita paham. Ajaran-ajaran Wahabi ini semuanya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan politik keluarga Ibnu Saud di Arab Saudi.
Mengapa mereka mengharamkan demonstrasi dan unjuk rasa? Karena kerajaan Ibnu Saud sangat takut kepada gerakan-gerakan rakyat. Kenapa mereka mengharamkan musik? Karena dari musiklah kemudian kebangkitan-kebangkitan rakyat untuk melakukan perlawanan kepada keluarga kerajaan ini sangat besar potensinya. Dan mengapa mereka mengharamkan budaya-budaya lokal? Karena perkumpulan-perkumpulan budaya inilah yang akan menjadikan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuatan politik keluarga Ibnu Saud dalam kerajaan Saudi. Ini yang harus dipahami oleh kita. Gerakan-gerakan maulid adalah perkumpulan-perkumpulan jamaah untuk memuliakan Nabi pun juga dilarang. Karena apa? Karena dari perkumpulan-perkumpulan jamaah inilah ditakutkan oleh mereka akan menimbulkan menjadi gerakan-gerakan perlawanan terhadap kerajaan. Ini harus kita pahami. Dan kemudian mereka juga merusak semua situs-situs kenabian. Karena apa? Karena mereka ingin mematahkan penghasilan Kekaisaran Ottoman dari orang-orang yang mau umroh dan haji. Bapak Ibu sekalian, ini saya langsung ngegas nih. Saya langsung ngegas. Dulu kakek buyut kita kalau naik haji itu bayarnya kepada kekuasaan Kekaisaran Ottoman, Pak. Lalu kekuasaan Kekaisaran Ottoman nyewa kapal Belanda supaya mengangkut jemaah haji kita dari sini. Kakek saya masih mengalami kapal Belanda yang dipakai, tapi yang bayar Kekaisaran Ottoman. Kita bayarnya itu lewat syekh-syekh di Mekah. Dulu saya ingat kakek saya bayar hajinya itu ke namanya Syekh Hasan Al-Indragiri. Sekarang sudah tidak ada, sudah jadi perluasan masjid. Tinggalnya di Gararah. Sekarang Gararah itu udah nggak ada. Masjid-masjid termasuk Sip Amir, dulu maktab saya itu di Gararah. Waktu saya naik haji tahun 97. Ini ada istri saya di belakang. Nah, ini sudah nggak ada. Sekarang jadi perluasan masjid. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa pahami mengapa mereka merusak situs-situs Nabi, tempat Nabi dilahirkan, situs-situs Nabi ketika masa kecil. Ini semua dihancurkan supaya apa? Lobang-lobang tempat Kekaisaran Ottoman untuk mendatangkan jamaah ini supaya tertutup, makanya mereka musnahkan, Pak. Untungnya makam Kanjeng Nabi di Madinah itu berhasil diselamatkan. Salah satu yang menyelamatkan itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. Ini yang harus kita apresiasi. Kalau tidak, makam Nabi pun akan mereka hancurkan. Tujuannya apa? Tujuannya politik, supaya jalur-jalur penghasilan Kekaisaran Ottoman dan jalur-jalur politik Kekaisaran Ottoman untuk menopang ekonomi Kekaisaran Ottoman ini supaya habis di Mekah. Dan supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai kota Mekah. Ini sejarahnya saja. Kalau hari ini Saudi berubah, itu lain cerita. Tapi semua ajaran salafisme, wahabisme ini semua dibuat untuk menyokong konstruksi-konstruksi politik kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi. Lalu mereka melakukan perampasan-perampasan. Mereka menghalalkan ghanimah-ghanimah, termasuk merampok makamnya Sayyidina Ali di Najaf, di Madinah bagian timur. Di Arab Saudi bagian timur. Dia rampas semua harta-harta orang pengikut Sayyidina Ali yang kemudian kita kenal sebagai Syiah ini, dan momentum ini dikenal sebagai the Sack of Karbala. Perampasan harta-harta di Karbala. Dirampas semua, diangkut untuk menjadi pembiayaan utama bagi kelompok-kelompok Ibnu Saud dalam menguasai Arab Saudi. Ini saya tidak membenci Ibnu Saud di sini, tapi saya hanya ingin membuktikan secara sejarah, secara historik, bahwa semua fatwa-fatwa dari ulama Saudi termasuk Abdullah bin Baz, Al-Utsaimin, Albani yang kemudian digelorakan oleh ustadz-ustadz Wahabi hari ini di Indonesia sebenarnya adalah gerakan-gerakan kebutuhan politik di Arab Saudi pada masa itu, sehingga kemudian Saudi menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah seperti yang kita dengar hari ini. Dan mengapa mereka kemudian mengharamkan khilafah? Karena khilafah ini menjadi ancaman bagi kerajaan Saudi, Pak. Padahal kedua-duanya kelompok pengusung khilafah dan kelompok Wahabi ini sama pahamnya, Wahabi semua. Ini harus kita pahami. Yang namanya yang namanya Ikhwanul Muslimin yang tumbuh di Mesir lewat Hasan al-Banna, ini amaliyah dan ubudiyahnya sama. Mereka adalah orang-orang Wahabi juga, tapi tujuannya berbeda. Yang satu ingin menegakkan al-mamlakah, kerajaan, yang satu Ikhwanul Muslimin ingin menegakkan khilafah. Sama semuanya. Hizbut Tahrir sama. Ini orang-orang Wahabi juga. Yang membedakan mereka, yang membedakan identifikasi perbedaan di antara mereka adalah tujuan politiknya. Kelompok Wahabi hanya ingin memapankan kekuasaan kerajaan Arab Saudi hari ini, sementara khilafah ingin menguasai Indonesia dan menjadikan khilafah sebagai sistem politik utama. Arus utama politiknya yang berbeda, ajarannya sama. Ini yang harus kita pahami. Lalu mengapa kalau memang kerajaan ini sebenarnya hanya ingin memperkuat kekuasaan politik Saudi, ideologinya harus kemudian dialirkan ke negara-negara Islam seperti Indonesia? Karena Saudi bagaimanapun, kerajaan Saudi bagaimanapun, kekuasaan politik kerajaan Saudi bagaimanapun, hidupnya dari negara-negara Islam, Pak. Karena mereka adalah pengelola dua kota suci.
Kalau semua orang umat Islam di seluruh dunia sepakat misalnya bahwa pemerintahan kerajaan Arab Saudi harus diruntuhkan atas penguasaan dua kota suci Al-Haramain ini, selesai semua. Itulah mengapa Arab Saudi pada tahun 70 awal ketika dia punya uang lewat minyak, lewat oil booming itu, dia menggelontorkan uangnya untuk gerakan eksportasi Wahabisme internasional. Saya tantang orang Wahabi untuk membantah saya di sini. Lalu semua uang itu mengalir bersama gerakan Wahabisme ke seluruh dunia, tapi kemudian ujungnya bercabang dua. Yang satu terpecah dalam gerakan khilafah, yang satu menjadi gerakan Wahabisme internasional. Banyak Pak, para politisi di sini yang sudah terpapar ini dari sejak tahun 70-an awal. Jangan bantah ini. Semua ormas banyak yang terlibat dalam gerakan ini, yang kemudian digelontorkan bersama uangnya lewat yayasan-yayasan seperti Al-Haramain. Ada sekolah Lipia di sini yang dibentuk oleh pemerintah Arab Saudi, dan ini yang menjadi epicentrum regenerasi Wahabisme di Indonesia. Nggak bisa dipungkiri. Meskipun tidak semua keluaran Lipia ini menjadi Wahabi, tidak semua, tapi hampir semuanya menjadi ideolog teroris di Indonesia hari ini. Ini harus kita pahami. Semuanya menjadi ideologi basis-basis kekerasan atas nama Islam di sini. Saya sebutkan satu. Aman Abdurrahman, ketua Jamaah Ansarud Daulah yang hari ini tervonis mati ada di Nusa Kambangan, lulusan Lipia. Banyak sekali. Bahrun Naim, banyak sekali. Habib Rizik Syihab, lulusan Lipia semua. Kalaupun dia tidak menjadi Wahabi, setidaknya dia menjadi frontal dan militansinya berlebih. Saya tidak ingin mempersekusi Habib Rizik sebagai dzurriyyah Nabi, tapi karena dia menggelorakan kekerasan dan mencaci maki orang lain, termasuk mencaci maki ulama-ulama NU, maka saya harus tolak. Sama seperti Densus yang menangkap hari ini. Sejak tahun 2000 Densus 88 menangkap 2000 orang teroris. Mengapa Densus menangkap ini? Banyak yang dituduh Densus ini hanya menangkap orang Islam. Kalau menangkap orang Islam jumlahnya ratusan juta Pak yang ditangkap. Tapi Densus menangkap orang ini bukan karena mereka Islam, tapi karena mereka masuk dalam jaringan terorisme. Kalau orang Islam yang seperti kita, yang biasa-biasa saja, yang moderat ini, nggak mungkin ditangkap, santai aja. Merokok, merokok dan tidak gelisah oleh orang lain, tidak mengkafirkan orang lain, live and sex crime. Tapi ini kemudian yang digelorakan oleh mereka. Dan hingga akhirnya apa? Kita semua terjebak dalam hakimiyah takfiriyah. Harus kita pahami Pak, kalau ingin merobohkan Indonesia, maka harus merobohkan NU. Orang-orang NU hari ini oleh kelompok Wahabi Salafi ini, semuanya menggunakan teknik makan bubur Pak. Dimakan dari pinggir baru di tengahnya. Dan hari ini orang-orang Nahdien kultural di berbagai kampung-kampung di desa-desa itulah yang dimakan oleh mereka. Di Madura Pak, saya bayangin loh, kita bayangkan Madura itu kalau ditanya agamanya NU, Nahdlatul Ulama. Ini orang Madura, saking fanatiknya dan saking takdimnya kepada para ulama, hari ini sudah masuk mereka. Dan salah satu yang menjadi penyuaranya adalah kakek saya. Saya miris sekali. Dan orang di kampung saya sudah dijahiliahkan semua. Konsep mereka itu memang adalah berusaha menjahiliahkan orang yang tidak sama dengan mereka, karena mereka merasa ajaran agamanya adalah yang paling otentik dengan ajaran Nabi. Ini klaim mereka. Nabi tidak pernah mengkafir-kafirkan, apalagi menjahiliahkan orang, sesama muslim terutama. Makanya konsep al-wala wal bara ini berusaha membangun monoloyalitas kepada orang yang sama dan membangun permusuhan dengan orang yang berbeda, kemudian diakselerasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab Jinajat yang kemudian menjadi glorifikasi pemisahan-pemisahan orang yang berbeda orientasi politik. Hari ini sesama NU pun bisa saling bantai Pak, hanya karena perbedaan politik 01, 02. Kita tidak bisa mengkiri itu. Coba bayangin hari ini orang NU saling berperang terutama di Madura hanya karena perbedaan orientasi politik. Ini racun. Mereka sama-sama tahlilan, mereka sama-sama maulidan, mereka juga sama-sama melakukan haul, tapi ketika dihadapkan kepada perbedaan orientasi politik, mereka bisa saling bunuh satu sama lain. Dan kita semua sudah masuk dalam jebakan konsep-konsep al-wala wal bara itu. Ini bahaya sekali. Ini bukan ajaran NU yang begini. Kalau Nabi melakukan teknik-teknik metodologi al-wala wal bara Pak, makanya oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu dikatakan ini bid'ah, karena Nabi ketika hijrah ke Madinah langsung membuat piagam Madinah, karena Nabi ingin mengakui harkat dan martabat semua manusia tanpa melihat latar belakang. Ketika Nabi belum masuk ke Madinah, suku Aus dan Khazraj sudah saling bantai satu sama lain. Dua suku Pak, sama-sama dari Yaman, di Yasrib. Orang Yahudi dan orang Kristen saling bunuh sebelum Nabi masuk.
Lalu Nabi masuk hijrah ke Madinah, membuat satu kesepakatan bersama 49 pasal yang mengatur kesamaan hak dan kewajiban di Madinah. Kalau Nabi menggunakan metodologi al-wala wal bara, Nabi tidak akan menggunakan piagam Madinah ini sebagai alat pemersatu bangsa. Ini yang harus kita pahami. Nabi tidak mungkin merumuskan piagam Madinah supaya orang Madinah tidak berperang satu sama lain. Lalu kemudian ditunjuk suku Aus dan Khazraj ini yang sebelumnya dipimpin oleh Sa'ad ibnu Mu'ad, kemudian setelah Sa'ad ibnu Mu'ad meninggal, ditunjuklah Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin dari penyatuan antara suku Aus dan Khazraj yang kemudian menjadi pemimpin kaum Ansor di Madinah. Ini yang harus, sejarah-sejarah seperti ini yang mungkin mudah-mudahan sih sudah para kiai, para santri sudah bacain. Ditarik At-Tabari Al-Umam wal Muluk, jelas semua runutannya bahwa Nabi itu bukan penganut al-wala wal bara. Nabi tidak pernah mau membangun permusuhan dengan orang-orang yang berbeda, termasuk kepada orang sesama muslim sekalipun, apalagi kecuali diserang oleh orang-orang kafir Quraisy baru Nabi berperang. Dan karena Nabi dalam perang-perangnya ini tidak menganggap bahwa ini perang agama, ini adalah perang membela tanah air, makanya Nabi mengajak orang-orang dari Kristen, dari Yahudi untuk ikut berperang bersama Nabi. Saya sering cerita soal ini bahwa salah satu korban perang Uhud itu adalah orang Yahudi, kiainya Yahudi yang bernama Mukhairik. Sampai para sahabat tuh bingung, ini Mukhairik ya Rasulullah, ini Mukhairik ini mau dimakamkan seperti apa, sementara dia ini seorang syuhada, tapi dia ini bukan Islam. Dia mau dimakamkan dengan cara apa coba? Dia melindungi Nabi dari panah-panah beracun, lalu semua anak panah itu menancap di badannya sehingga Nabi selamat. Ini kan, waduh, ini syuhada kelas berat ini. Bener kalau di Indonesia udah jadi sunan ini, tapi Yahudi. Sehingga akhirnya apa? Nabi menjawab, dikatakan oleh Nabi, serahkan Mukhairik ini kepada keluarganya, biarlah keluarganya memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan surga dan neraka biarlah Allah yang menentukan. Ini juga menjadi premis saya yang dikatakan oleh Felix Xiao yang mengatakan bahwa membela tanah air tidak ada dalilnya dalam agama. Ini dalilnya. Kalau Nabi itu menganggap semua perang, termasuk perang Taif, perang Khaybar dan sebagainya, ini adalah perang agama, Nabi tidak akan mewajibkan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani untuk ikut serta. Ini perang membela tanah air. Karena apa? Kalau Madinah tumbang pada saat itu, sejarah Islam akan berkata lain. Maka kemudian inilah dalilnya bahwa membela tanah air itu adalah bagian dari iman. Karena apa? Membela negara juga bagian dari membela agama. Inilah yang dikatakan oleh Syekhona Khalid bin Abdul Latif dalam beberapa turasnya, bahwa hubbul watan minal iman, dan kemudian diakselerasi oleh Mbah Hasyim Asy'ari bahwa membela negara itu adalah bagian dari iman. Ini semua runutan kronologis pembelaan tanah air itu dari sini. Mana ada al-wala wal bara di sini? Sehingga akhirnya apa? Mukhairik kemudian wafat, dimakamkan, semua hartanya kurang lebih 75% diserahkan kepada Nabi, karena ternyata Mukhairik mengeluarkan surat wasiat, serahkan kepada Nabi 3/4 harta saya ini kepada Nabi, serahkan kepada beliau. Lalu oleh Nabi dibuat menjadi modal awal Baitul Mal pertama di Madinah. Baitul Mal itu dimodali oleh hartanya orang Yahudi. Apakah Nabi menolak? Tidak. Nabi menerima hartanya dia sebagai modal awal Baitul Mal untuk menyantuni janda-janda perang dan anak-anak yatim korban perang. Ini silahkan cari di kitab-kitab tarikh. Ini semua menulis kok soal ini. Ibnu Katsir, Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi, Tarikh At-Tabari, semua menulis. Kita hanya tinggal mengeksplor saja. Cuma kadang-kadang ya kita kan agak malas juga baca kitab sejarah itu, karena volumenya betul-betul tebal-tebal. Karena dulu kitab-kitab sejarah ini kalau mau beli itu ditimbang, semakin berat semakin mahal, karena memang tebal-tebal sekali. Nah, dari sinilah kemudian kita berpikir bahwa mengapa saya membawa ke arah ini. Hari ini orang-orang Salafi Wahabi selalu mengaku sebagai ajaran yang paling otentik dengan Nabi. Kalau memang paling otentik dengan Nabi, seharusnya mereka tidak suka menghakimi orang lain, tidak sibuk menghitung dosa orang lain, apalagi mengkafir-kafirkan orang lain. Karena Nabi sangat moderat pada zamannya. Tolong dicatat, Nabi ini adalah sosok yang paling moderat pada zamannya, pada abad ke-7 Masehi. Sangat moderat. Nabi sangat menghargai. Banyak kisah-kisah dari Nabi menyantuni pengemis, orang Yahudi yang selalu memaki-maki beliau di pasar Madinah. Kacang digerus, disuapkan oleh Nabi. Pengemis buta, orang Yahudi, selalu memaki Nabi, tapi sama Nabi setiap pagi disuapi. Coba, apakah keimanan ini menjadi penghalang bagi Nabi untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan? Tidak. Selain dia bukan orang Islam, memaki-maki pula, masih disantuni oleh Nabi dengan menyuapi dengan makanan setiap pagi. Ini loh Nabi kita ini. Sebegitu kuatnya melakukan aksi-aksi kemanusiaan, sebegitu kuatnya menyuarakan kedamaian, dan sangat moderat pada zamannya.
Orang-orang suku Aus dan Khazraj itu heran, kok bisa loh Kanjeng Nabi ini, sosok yang pada saat itu bisa menenteramkan Madinah yang sebelumnya terjadi perang hampir setiap hari. Suku Aus dan Khazraj ini perangnya nggak berhenti-berhenti, termasuk suku-suku Quraisyah, terus suku-suku Bani Qainuqa. Ini orang-orang Yahudi semua ini bertempur sesama orang Yahudi, hanya berebut untuk menarik pajak dari masyarakat. Kota Yasrib ini sebelum dikuasai oleh Nabi, ini dikuasai oleh kerajaan Persia. Tukang mungut pajaknya itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini saling berperang satu sama lain hanya untuk merebut hak untuk memungut pajak ini. Mereka berperang satu sama lain. Suku Aus dan Khazraj ini orang dari Yaman yang membawa permusuhan dari Yaman ke kota Yasrib. Tapi ketika Nabi hijrah, berhasil menentramkan semuanya. Yang Kristen, yang Yahudi, yang suku-suku berhasil tentram semuanya dan menjadi bersatu padu. Suku pendatang itu masuk ke kaum Muhajirin, dan suku pribumi masuk ke dalam kaum Ansor. Pemimpinnya namanya Sa'ad bin Ubadah. Setelah Nabi wafat, persoalan muncul lagi. Jadi kalau ingin membuktikan bahwa Nabi itu moderat pada zamannya, inilah Nabi. Mengapa kemudian Nabi setelah wafat, orang-orang Madinah berantem lagi? Jangankan suku Aus dan Khazraj, kaum Muhajirin dan kaum Ansor pun mau berperang. Karena apa? Karena politik. Begitu ya. Mohon izin kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya. Ini kan sok pinter aja. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor saling berhadapan, sudah mau saling tebas. Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar sudah mau saling tebas dengan pedang. Gara-gara apa? Politik. Setelah Nabi wafat, jenazahnya belum dimakamkan, mereka sudah mau berperang. Lalu kemudian gerakan-gerakan anti moderasi ini mulai muncul di situ. Karena apa? Diracuni oleh ambisi-ambisi politik. Sa'ad bin Ubadah mau saling tusuk dengan Sayyidina Umar, hingga akhirnya keputusan ulama, keputusan para sahabat pada zaman itu memutuskan, udah ambil jalan tengah aja deh, Sayyidina Abu Bakar dijadikan pemimpin. Ini betul-betul diambil garis tengah. Udah, daripada milih Sa'ad nanti Umar marah, Umar dipilih, Sa'ad marah. Sa'ad bilang, saya ini pribumi di sini dari suku Khazraj. Kata Sayyidina Umar, nggak bisa, saya dari suku Quraisy sama dengan Nabi, saya berhak juga jadi pemimpin. Akhirnya diambil jalan tengah, Sayyidina Abu Bakar. Tapi apakah itu selesai? Tidak. Sa'ad bin Ubadah kemudian pergi dari Madinah karena tidak mau mengakui kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Dia pindah ke Suriah. Di Suriah 3 tahun kemudian dibunuh oleh 2 panah beracun. Dalam kitab sejarah lain disebut satu menancap di dahinya, satu di dadanya. Dalam Tarikh At-Tabari Al-Umam wal Muluk disebut menancap dua-duanya di dada ketika sedang buang air kecil. Karena buang air kecilnya itu berdiri, belum duduk, lalu muncul fitnah di situ bahwa Sa'ad bin Ubadah dibunuh oleh jin karena posisi berdiri. Karena di dalam etik dan moral Islam, berdiri itu tidak boleh. Pada saat itu punya keyakinan seperti itu, sehingga dikatakan ini dibunuh oleh jin, padahal tidak. Dibunuh oleh kekuatan-kekuatan politik di Madinah yang tidak terima Sa'ad bin Ubadah selalu mempengaruhi orang-orang Ansor untuk melawan kepada Sayyidina Abu Bakar, sehingga akhirnya dibunuh di bawah satu konspirasi besar. Ini Ibnu Mas'udi yang nulis. Ibnu Mas'udi ini ahli sejarah pada abad ke-15, sehingga dia lebih renik menulis tentang orientasi kajian-kajian politik. Nah, lalu kemudian terus proses pengkafiran ini terjadi, termasuk dalam pembunuhan Sayyidina Utsman oleh sesama orang Islam. Pembunuhan Sayyidina Ali juga terjadi karena pengkafiran satu sama lain oleh sesama orang Islam. Perang Nahrawan, perang Hurrah, perang Zab, perang Jamal, perang Siffin, ini perang sesama orang Islam ini. Dan ini dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memerangi Ibnu Rashidin dari Ha'il. Ada 8 kali perang di antara sesama orang Islam di Arab Saudi hanya untuk kemerdekaan Saudi, untuk supaya Ibnu Saud menjadi pemimpin, yang menewaskan 12.000 muslim di Mekah dan Madinah. Coba bayangin, jurus-jurus saling mengkafirkan satu sama lain, jurus-jurus, Yai, mohon maaf ya, terima kasih, jurus-jurus saling mengkafirkan satu sama lain, menghakimi satu sama lain. Ini adalah jurus-jurus politik supaya terjadi perpecahan di antara umat Islam. Dan ini dilakukan juga oleh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga mereka berperang antara Ibnu Rashidin dengan keluarga Ibnu Saud sebanyak 8 kali perang terjadi, termasuk di Ha'il, termasuk di Najat, saling perang, membunuh 12.000 muslim di Arab Saudi pada saat itu, dan dimenangkan oleh kelompok Ibnu Saud karena dibantu oleh pasukan Inggris. Salah satu yang terlibat di situ adalah MI6, agen rahasia Inggris bernama Lawrence, yang hari ini kita kenal dengan Lawrence of Arabia. Ini agen Inggris. Kalau mereka tidak bekerja sama dengan Inggris, bisa jadi kalah oleh keluarga Ibnu Rashid. Dan sejarah berkata lain. Wahabisme kemudian sampai ke negara ini karena Ibnu Saud yang berkuasa di Arab Saudi. Ini yang harus kita pahami semua.
Jadi kalau hari ini mereka mengatakan paling otentik tapi sembari mengkafir-kafirkan sesama Islam, ini omong kosong. Nabi nggak seperti ini. Kalau mau menjaga otentisitas ajaran Nabi, ya tidak boleh mengkafir-kafirkan orang, menghakimi orang, menerakakan orang. Ini kan gayanya mereka ini. Kita orang-orang itu disebut ahlul bid'ah, disebut sebagai penyembah kuburan, ya kan? Ini yang dilakukan oleh mereka. Lalu mereka mengatakan, sayalah ajaran Nabi yang paling otentik, paling orisinal. Nabi juga begitu dulu. Kalau mereka betul-betul mengaku otentik dengan ajaran Nabi, tidak boleh mengkafirkan orang lain, karena Nabi ketika masuk ke Madinah sudah membuat piagam Madinah dan mendamaikan orang Kristen dan orang Yahudi, mendamaikan suku Aus dan Hazraj menjadi satu entitas yang bernama negara Madinah. Ini jejak Nabi ini loh. Mereka ini sebenarnya bukan pemangku ajaran Nabi yang paling otentik, mereka pemangku ajaran Muhammad bin Abdul Wahab paling otentik. Sebenarnya mereka ini adalah pemangku ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, makanya namanya Wahabi. Setelah Wahabi identik dengan konotasi negatif, mereka rubah menjadi Salafi. Mereka mendompleni nama Salafi seolah-olah ajaran saya adalah salafus soleh, mengikuti ajaran nenek moyang. Nanti dirubah lagi nih, udah mulai dirubah nih, karena Salafi identik dengan gerakan-gerakan teror di seluruh dunia, dirubah lagi menjadi as-sunnah. Ini gaya-gaya mereka semua ini. Kelompok hijrah ini sama, ini di polisi juga ada ini, polisi cinta sunnah. Setelah kepergok, setelah mereka ketahuan gerakannya, dirubah menjadi pembelajar cinta sunnah. Ini gerakan-gerakan buron ini kan memang metodologi mereka. Saya berani bersuara begini bukan karena saya sok berani, enggak. Memang kita harus menempatkan kepada hal-hal yang hak. Ajaran-ajaran kita ini semua bersanad keilmuannya. Mereka itu bersanad kepada al-Yutubiyah. Repot memang. Meskipun ini disiarkan di YouTube, saya memang terus terang begini, kalau mereka menggunakan media digital, kita lawan dengan media digital. Saya selalu minta kepada Pak Ketum GMNU, kita glorifikasi lewat digital, karena digital kita hari ini mas, berapa mas kelompok Wahabi ini dominan ya? Ratusan ribu, jutaan subscribernya, dan kita kalah jauh. Kenapa? Anak muda hari ini jangan dibawa ke halako-halako dan daurah, mereka nggak tertarik, karena mereka habis main game nonton YouTube, dan ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Jadi begitu adik-adikku sekalian ya, yang masih muda-muda, mari kita selamatkan negara ini. Kita betul-betul harus menyelamatkan ajaran-ajaran Islam yang berbasis wasatiyah ini. Nih, kita jangan mau terpengaruh oleh gerakan-gerakan pengkafiran. Ini seperti artis hijrah nih, saya sudah mengatakan ini di EPDN. Ketika dia sudah merasa hijrah, dosanya sudah merasa lebur, lalu dia sibuk menghitung dosa orang lain. Itu tuh artis hijrah. Udah merasa yang paling aja udah pokoknya. Padahal kalau kata Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, memang paling repot itu kepada orang yang sudah merasa paling dekat dengan Tuhan, sehingga orang lain itu dianggap paling jauh dengan Tuhan. Ini penyakit manusia, kata Jalaluddin Rumi. Lalu kemudian Tabrizi juga mengatakan, jangan anggap dengan beragama itu kalian justru diborgol-borgol. Dengan beragama kalian ini harus bebas untuk meraih kebutuhan-kebutuhan spiritual kepada Allah. Ini kata Tabrizi. Borgol-borgol dalam agama itu hanya diciptakan oleh manusia untuk ambisi-ambisi. Dan hari ini coba lihat ajaran-ajaran Wahabi, begini haram, begitu haram. Kok kesannya agama jadi menakutkan. Jadi jangan heran kalau orang-orang penganut ateis di negara Islam itu terbesar justru di Saudi. Ada Rana Ahmad, Rahaf Al-Qunun, Dina Ali Sahnun. Ini perempuan-perempuan Saudi yang akhirnya pindah warga negara karena dia lebih nyaman tidak percaya kepada Tuhan. Coba bayangkan. Ini loh yang terjadi. Gallup Internasional melakukan survei bahwa 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Di Saudi betul-betul agama ini dianggap sebagai hantu dan alat penakut bagi rakyatnya. Tapi Saudi sekarang mulai berbenah karena mungkin menyadari berbagai kesalahan masa lalu itu. Dia longgarkan, perempuan keluar negeri tidak harus pakai mahram, perempuan sudah boleh getir, orang ke mall juga tidak dibatasi lagi antara perempuan dan laki-laki dan semuanya. Ini loh.
Mereka dari dulu dengan bangganya mengatakan bahwa ajaran agama saya yang saya jadikan undang-undang negara itu adalah yang terbaik, yang paling orisinil. Ajaran Islam yang lain ini imitasi, yang orisinil ini hanya ada di Saudi. Terus hari ini apa? Arab Saudi mulai melonggarkan semua ajaran-ajaran agama yang dijadikan sebagai undang-undang negara. Ulama semua yang menolak dipenggal, dihukum, didakwa, dipenjara. Imam Masjidil Haram pun dihukum 10 tahun. Pada akhirnya apa? Dia menyerah kepada kebutuhan-kebutuhan politik. Sejak awal pemerintahan Arab Saudi ini memang dibentuk untuk kepentingan-kepentingan politik, menunggangi ajaran-ajaran agama. Ajaran Wahabisme yang sekarang ini digelorakan di Indonesia ini sebenarnya memang berawal dari konstruksi politik kerajaan untuk membangun kekuatan supaya kekuasaan Ibnu Saud tidak ambruk, lalu kemudian diakselerasi oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dipersekusi dan dikunci di dalam rumahnya. Al-Maliki dan sebagainya semua tidak boleh memberikan halakoh-halakoh dan daurah, hanya ulama Wahabi yang boleh. Ini kenapa? Karena kerajaan Arab Saudi takut sekali dengan gerakan-gerakan rakyat, makanya semua diharamkan. Dan ini dibawa ke Indonesia sehingga apa? Mereka berbenturan dengan orang-orang NU yang tidak paham tentang gerakan mereka ini, akhirnya betul-betul mengaku, oh ini betul-betul paling orisinil ini. Tidak, kalau orisinil ajaran Nabi tidak akan mengkafir-kafirkan orang lain. Nabi hanya mengkafirkan orang yang ingin memerangi Islam. Bahkan orang-orang yang berbeda keimanan pun oleh Nabi betul-betul diajak, a companion. Kalau di dalam kitab-kitab sejarah barat, justru diajak untuk bersyarikat, diajak untuk membentuk satu kesatuan yang bernama Madinah lewat piagam Madinah itu.